Hai, ketemu dengan Kak Elia. Kita akan merenungkan firman Tuhan ya. Tetapi sebelumnya ada beberapa peraturannya nih. Yang pertama, cari tempat yang nyaman untuk merenungkan firman Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Kedua, supaya lebih fokus, jangan sambil makan atau minum juga ya. Tidak lama kok. Yang ketiga, berdoa terlebih dahulu. Boleh juga minta mama atau papa pimpin dalam doa. Yang keempat nih, setelah merenungkan firman Tuhan, buatlah komitmen apa yang akan dilakukan nantinya. Yang terakhir, berdoa sekali lagi supaya Tuhan beri kekuatan untuk melakukan komitmen yang dibuat. Nah, mudah kan? Ayo kita lakukan. Shalom adik-adik semuanya. Bertemu kembali dengan kakak di Gerakan Cinta Alkitab pada hari ini. Ketika kakak berdiri di tepi laut seperti saat ini, kakak teringat kisah Yunus dalam Alkitab. Yunus yang disuruh Allah untuk ke Niniwe, tetapi malah lari ke Tarsis dengan sebuah kapal. Di tengah laut, terjadi badai yang sangat luar biasa. Para pelaut pun akhirnya membuang undi untuk mengetahui mengapa mereka tertimpa badai. Dan undi itu pun jatuh kepada Yunus, dan Yunus pun akhirnya mengakui kesalahannya. Sekarang para pelaut tahu bahwa badai di laut itu adalah karena kesalahan Yunus. Mereka akhirnya bertanya kepada Yunus, apa yang harus mereka lakukan agar badai itu berhenti? Lemparkan aku ke laut, kata Yunus, dan laut akan tenang. Pada awalnya, para pelaut tidak mau melempar Yunus ke laut. Tetapi ketika badai semakin memburuk, mereka mengangkatnya dan melemparkannya ke laut. Seketika, laut pun menjadi tenang. Dan Tuhan telah merencanakan agar seekor ikan besar menelan Yunus. Dan dari dalam perut ikan itu, Yunus berdoa kepada Tuhan. Selama 3 hari 3 malam, Yunus berada di dalam perut ikan yang gelap itu. Kemudian, Tuhan mendengar doa Yunus dan membuat ikan itu melemparkannya ke pantai. Sekali lagi, Tuhan menyuruh Yunus pergi ke kota Niniwe untuk mengingatkan orang-orang. Jadi, Yunus menurut dan pergi ke Niniwe. Adik-adik terkasih, bisakah kita benar-benar melarikan diri atau bersembunyi dari Tuhan? Apa yang membuat Yunus melarikan diri? Sebagai seorang nabi, dia seharusnya tahu lebih baik. Jadi, mengapa dia tidak mau pergi ke Niniwe dan memberitakan firman di sana seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya? Adik-adik, dalam pikiran Yunus, orang-orang Niniwe adalah musuh.
Mereka adalah orang jahat yang tidak pantas diampuni Tuhan. Yunus berpikir bahwa jika dia naik kapal yang menuju arah yang berlawanan, maka tidak ada dan tidak seorang pun yang bisa membawanya ke Niniwe. Mustahil baginya untuk sampai ke Niniwe, dan dia akan pergi jauh sekali. Adik-adik terkasih, ketika Adam melanggar firman Tuhan, dia juga berpikir bahwa dia bisa pergi dan bersembunyi, sehingga Tuhan tidak akan menemukannya. Adalah sia-sia untuk bersembunyi atau lari dari Tuhan. Tuhan tahu persis di mana kita berada. Ketika kita memutuskan untuk lari dari tangan Tuhan yang pengasih, kita pasti akan mengalami masalah yang besar. Karena itu adik-adik, jika adik-adik mungkin melakukan hal yang salah, misalnya memecahkan gelas, mengambil makanan di meja, atau mencontek, janganlah takut untuk mengakui kepada mama atau papa, supaya adik-adik tidak mendapat masalah yang lebih besar. Apapun kesalahan kita, Tuhan tahu cara menemukan kita. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup renungan pada hari ini, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, ampuni saya jika selama ini saya suka menyembunyikan kesalahan saya. Mulai hari ini, saya ingin terbuka kepada mama dan papa. Saya juga akan berusaha untuk tidak melakukan dosa. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin.